semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dedi Prasetyo dan tentu saja masih di channel Dedi Prasetyo ya. Dan tentu saja masih akan selalu membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman, di sini saya jelaskan lagi, saya terangkan lagi bahwa saya ini bukan dokter ya. Saya ini bukan ahli psikiater, saya juga bukan ahli penyakit dalam. Saya ini hanyalah orang yang dulu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety, psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi saya merasakan juga yang namanya sensasi tidak nyaman dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu tiap hari silih berganti yang menakutkan ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, saya membuat video seperti ini selain saya membagikan pengalaman saya juga ingin memotivasi kalian ya yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih dengan rasa tidak nyaman di seluruh tubuh ya, silih berganti setiap hari ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk di video saya kali ini saya akan membahas tentang perut kembung dan perut begah ya. Karena identik sekali ya teman-teman ya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ketika mengalami perut kembung, perut begah itu selalu berpikir ke arah-arah yang negatif ya teman-teman ya, pasti selalu berpikir ke arah-arah hal yang menakutkan yang takutnya akan menimbulkan bahaya buat dirinya ya teman-teman ya. Nah, itu menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perut begah, perut kembung dan bagaimana cara menanganinya ya teman-teman ya. Nah, untuk perut begah, untuk perut kembung itu sendiri ya teman-teman ya, itu terjadi karena adanya eh, asam lambung yang berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus sadari dulu, sadari dulu ya teman-teman ya bahwa pencernaan kalian itu belum membaik karena kalian itu terkena yang namanya gangguan asam lambung. Jadi sistem pencernaan kalian itu belum membaik. Nah, jadi ada keeroran di situ ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus pahami dulu ke situ sehingga perut kalian itu atau lambung kalian itu selalu mengeluarkan selalu mengeluarkan asam lambung yang berlebih sehingga menimbulkan gas ya teman-teman ya. Dan seharusnya gas itu bisa dikeluarkan tetapi karena gas itu tertahan di lambung jadinya menimbulkan sensasi tidak nyaman ya, seperti kadang-kadang sesek di dada ya teman-teman ya, terus kemudian bikin jantung kita tuh debar-debar, kadang juga bikin keliengan, kadang juga ngerasa seperti perutnya itu besar banget ya teman-teman ya, terus tembus sampai ke belakang gitu ya teman-teman. Saya juga dulu merasakannya seperti itu teman-teman. Terus kemudian perut begah itu kita rasakan itu seperti seolah-olah itu sangat bahaya sekali. Waduh, apakah ini tanda-tanda gitu ya? Apakah ini akhir dari hidup saya? Rasanya tidak nyaman sekali. Apakah pencernaan saya ini sudah hancur, sudah berantakan ya? Nah, jadi saya dulu juga berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kalian jangan merasa sendirian. Saya juga dulu merasakan seperti itu. Nah, jadi video ini bisa jadi patokan buat kalian ya bahwa perut kembung, perut begah kalian itu bisa membaik kok nanti ya teman-teman ya seiring berjalannya waktu. Nah, untuk selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi kenapa perut kita itu bisa kembung, kenapa perut kita itu bisa begah? Itu tadi ya teman-teman ya. Pertama kita sadari dulu ke sana ya. Yang kedua ya namanya asam lambung yang berlebih, timbullah asam lambung yang berlebih, makanya dia itu menimbulkan gas ya teman-teman ya. Seharusnya gas itu keluar, akhirnya gas itu tertahan di dalam lambung, harusnya keluar dari bawah jadi kentut ya teman-teman ya, terus jadi sendawa itu tertahan dan akhirnya kita tuh merasakan hal tidak nyaman di tubuh kita. Makanya perutnya itu langsung kembung, langsung begah. Seandainya ketika perut kita itu mengeluarkan asam lambung terus mengeluarkan gas lambung dan gas lambungnya itu langsung keluar, kita itu nggak merasakan yang namanya cemas, was-was ya, karena nggak merasakan sensasi tidak nyaman ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk perut kembung dan begah itu sendiri biasanya terjadi dulu ketika saya itu mengalami khawatir
cemas atau takut ya teman-teman ya, itu pasti saya itu langsung perutnya itu langsung kembung, langsung begah. Kemudian ketika saya juga telat makan ya teman-teman ya, itu pasti langsung kembung dan begah. Terus kemudian ketika saya itu salah makan juga mengalami kembung begah. Terus kemudian ketika saya itu terkena dingin juga itu perut saya itu kembung dan begah. Nah, ketika perut saya kembung dan begah ya pasti saya juga dulu mengalami panik ya teman-teman ya, mengalami cemas karena saya dulu belum tahu ilmunya ya teman-teman ya, dan akhirnya rasa sensasi itu semakin bertambah, semakin bertambah, dan sering terjadi yang namanya panic attack ya teman-teman ya. Nah, ketika saya sudah memahami, saya sudah tahu ternyata, oh iya ternyata untuk perut kembung, perut begah itu sendiri sebenarnya itu adalah hal biasa ya teman-teman ya. Dulu sebelum terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis juga sering mengalami perut kembung, perut begah, cuman kitanya biasa aja. Nah, karena kitanya menganggap itu biasa saja, jadinya kita itu perut kembung dan begahnya itu nggak keterusan ya teman-teman ya. Jadi kenapa sekarang itu semakin terasa banget kayak rasanya tuh nggak nyaman banget ya, karena kita itu cemas, dan ketika kita itu cemas itu langsung menimbulkan si asam lambungnya itu meningkat lagi dan menambah si gas lambungnya itu semakin banyak, semakin menumpuk, dan kita itu karena kita itu tegang ya, jadi kita itu nggak bisa keluar kentut, buang angin gitu, kita nggak bisa sendawa karena otot-otot dalam tubuhnya itu tegang semua dengan ketakutan kita itu tadi ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita itu mau relax, pasti dia itu akan keluar dengan sendirinya seperti sendawa, terus buang angin, pasti seperti itu ya teman-teman ya, itu menurut pengalaman saya juga seperti itu. Nah, sekarang cara menanganinya seperti apa ketika kalian itu, ketika saya itu dulu mengalami perut kembung dan begah. Saya itu menanganinya dengan cara ketika saya sudah paham, saya itu menanganinya dengan cara selalu minum air hangat ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya belum makan ya saya makan dulu ya teman-teman ya. Terus lihat-lihat juga apa yang saya makan juga, terus kemudian minum air hangat terus menerus ya teman-teman ya, sedikit demi sedikit sampai keluar sendawa. Dan misalkan kalau misalkan sudah minum air hangat pun nggak bisa sendawa, ya yang saya lakukan adalah melakukan gerakan-gerakan kecil, olahraga kecil ya teman-teman ya, peregangan-peregangan otot ya, seperti begini-begini dulu saya itu temennya, saya tarik-tarik begini dulu dan begini-begini, nanti seiring berjalannya waktu beberapa menit kemudian nanti akan keluar sendawa, nanti akan keluar buang angin, dan ketika sudah buang angin, ketika sudah sendawa itu rasanya plong banget ya teman-teman ya. Dan ketika sudah sendawa, sudah buang angin, itu langsung cemasnya itu langsung tiba-tiba itu langsung mereda, langsung hilang ya teman-teman ya. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah dampak dari gangguan asam lambung atau dari gas lambung itu sendiri, dari si asam lambung itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, saya itu selalu melakukannya seperti itu. Nah, kemudian enggak di situ aja ya teman-teman ya. Kenapa saya bisa sampai membaik seperti ini? Saya selalu menjaga ya teman-teman ya. Saya langsung berpikir seperti ini. Oh iya, ketika saya kembung, ketika saya begah, saya itu langsung rasanya tidak nyaman ya. Untuk saya menghilangkan rasa tidak nyamannya, itu saya langsung mengkonsumsi air hangat. Kalau belum makan saya makan, terus kemudian saya menenangkan pikiran. Nah, kemudian bagaimana nih supaya si kembungnya, si begahnya ini nggak datang lagi? Ya yang saya lakukan adalah melakukan pola-pola itu tadi, yang sering banget ya teman-teman ya. Jadi nggak saya kasih selah nih supaya biar nggak kembung dulu nih. Jadi dari pola makannya itu saya jaga biar nggak jadi kembung gitu ya teman-teman ya. Terus dari pola pikirnya itu saya jaga biar nggak cemas dan nggak bisa dan nggak jadi kembung. Terus kemudian menghindari cuaca-cuaca dingin biar nggak jadi kembung ya teman-teman ya. Terus kemudian jam makannya itu saya atur, saya itu jangan sampai perut saya itu kosong, jadi biar nggak kembung ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan suatu hari pasti ada aja yang selip ya teman-teman ya, namanya juga manusia, ada saja hal yang nggak dilakukan dan itu menjadi sebuah selip ya teman-teman ya, dan akhirnya membuat kita itu merasakan sensasinya kembung lagi. Ya jangan khawatir ya teman-teman ya, kita harus melakukan metodenya lagi, nggak bakalan bahaya kok, cuman selintas aja, memang nggak nyaman sih, tapi kita lakukan metodenya nanti akan hilang lagi, lakukan seperti itu. Nah, cara mencegahnya itu tadi, kalau si air hangat itu tadi bisa menghilangkan kembung, ya kenapa nggak kita konsumsi terus air hangatnya gitu. Jadi supaya biar nggak kembung-kembung lagi, biar nggak begah-begah lagi, ya kita jaga pola makannya, ya kita jaga pola pikirnya, ya kita jaga
kesehariannya biar nggak kena dingin ya teman-teman ya. Terus kita jaga juga minumnya ya teman-teman ya. Jadi biar supaya jangan kasih kesempatan si kembung itu tadi datang. Nah, semakin lama kita itu nggak merasakan sensasi, maka akan semakin cepat sembuh, akan semakin cepat membaik ya teman-teman ya. Tapi ya saya tahu ya teman-teman ya, kendalanya buat teman-teman di sini kan pasti ada yang mungkin teledor ya, lupa ya teman-teman ya. Nah itu tadi karena dibutuhkan semangat yang tinggi, bentuk semangat yang tinggi yang kuat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu tadi, dengan menjaga pola makan, dengan menjaga pola pikir, dengan menjaga pola hidup ya teman-teman ya, pasti akan membaik. Dan jangan lupa juga penuhi gizinya ya, supaya recovery di tubuh kalian tuh bisa cepat ya teman-teman ya. Jadi sel-sel yang rusak biar cepat diperbaiki dengan gizi, dengan makan makanan yang berprotein, makan makanan yang bergizi yang kalian makan ya teman-teman ya. Nah jadi untuk menangani kembung itu sendiri seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan biarkan si kembung dan si begah ini datang. Nah jadi untuk kalian yang saat ini sedang merasakan kembung atau begah atau rasa tidak nyaman di perut, yaitu tadi, kalau memang kalian itu belum makan, makan dulu gitu. Nanti kalau sudah makan, terus kemudian minum air hangat. Dan ketika kalian belum sendawa juga, ya kalian melakukan gerakan-gerakan kecil seperti olahraga, terus kemudian seperti ininya dipijit-pijit, nanti akan sendawa. Dan ketika kalian sendawa, nanti akan sensasinya akan perlahan akan menghilang ya teman-teman ya. Nanti kalian cemasnya juga akan berkurang ya. Yang saya alami itu dari dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu menandakan bahwa gangguan ini nggak bahaya. Yang penting kalian itu sudah makan, sudah minum ya teman-teman ya. Dan kalau kalian tuh pengen nggak kembung, sudah terlanjur kembung, terus pengen kembungnya hilang, ya jangan cemas supaya nggak tambah kembung ya teman-teman ya. Jangan kena dingin juga biar nggak tambah kembung ya teman-teman ya. Jadi kuatkan fisik kalian, kuatkan tubuh kalian ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu saya mengatasi ketika saya itu terkena perut kembung, begah dan lain sebagainya hingga membaik ya teman-teman ya. Saya lakukan terus dengan semangat ya teman-teman ya, dengan tekad yang kuat, dan akhirnya bisa membaik. Dan ketika sudah membaik itu memang nyaman sekali ya teman-teman ya. Habis makan nggak ada rasa sensasi gitu, itu nyaman banget ya teman-teman ya. Nah saya yakin di sini teman-teman yang ingin berusaha pasti bakalan bisa nyaman seperti dulu lagi ya teman-teman ya. Dan yang harus kalian ketahui ya teman-teman ya, harus kalian paham, harus kalian tekankan di pikiran kalian bahwa orang normal juga ngalamin yang namanya perut kembung dan begah. Jadi kalian itu jangan khawatir dengan perut kembung dan begah ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah demikian ya teman-teman ya video yang dapat saya bagikan tentang perut kembung dan begah. Nanti untuk sensasi yang lainnya di video yang lainnya ya teman-teman ya. Untuk kalian yang saat ini memang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya, jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya ada notifikasi yang ketika ada video-video saya yang terbaru ya teman-teman ya. Saya juga akan selalu memotivasi teman-teman semua, menemani teman-teman semua dari rasa tidak nyaman dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ya teman-teman ya. Doakan saya itu sehat selalu, dan saya doakan juga supaya teman-teman itu cepat paham, cepat memahami, dan cepat terlepas dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, dan bisa beraktivitas normal seperti orang normal. Sebenarnya kalian itu normal, cuman pikiran kalian aja yang nggak mau diajak normal gitu ya teman-teman ya. Jadi sekian video dari saya ya teman-teman ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.